Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang regresi linier berganda. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang regresi linier. Nah, bedanya antara regresi linier dengan regresi linier berganda, kalau regresi linier itu, dia variabel bebasnya hanya satu. Ya, sedangkan di regresi linier berganda, ini variabel bebasnya itu adalah lebih dari satu. Nah, di sini persamaan regresi linier berganda, Y sama dengan A plus BX1 plus CX2. Nah, Y adalah variabel dependent, A itu adalah intercept atau konstanta, X1 dan X2 adalah variabel independent atau variabel bebas, B dan C adalah lereng garis yang berhubungan dengan variabel X1 dan X2. Oke, nah sebelum kita membuat persamaan regresi linier berganda seperti ini, ya maka kita ada 3 persamaan yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Setelah 3 persamaan ini, ya maka kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya. Baru kita bisa membentuk persamaan regresi linier berganda. Oke, nah di sini ada 3 persamaan, sigma Y sama dengan N dikali dengan A plus B dikali dengan sigma X1 plus C dikali dengan sigma X2. Ya, ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah sigma X1Y sama dengan A dikali dengan sigma X1 plus B dikali dengan sigma X1 kuadrat plus C dikali dengan sigma X1 X2. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian yang ketiga adalah sigma X2Y sama dengan A dikali dengan sigma X2 plus B dikali dengan sigma X1 X2 plus C dikali dengan sigma X2 kuadrat. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini ya kita akan menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, untuk mempermudah pembahasan kita, maka kita akan memberikan contoh. Nah, di sini ada variabel terikatnya atau variabel dependent adalah penjualan. Ya. Kemudian variabel bebasnya ada 2, yaitu iklan radio dan iklan TV. Nah, kita akan mencoba mengestimasi atau memperkirakan berapakah nilai Y nanti apabila nilai iklan radio dan nilai iklan TV ini berubah. Oke, nah yang pertama adalah kita akan menentukan tabelnya terlebih dahulu. Ya, tabel ini didasarkan dari rumus yang ada di sini. Ada persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Oke, nah yang pertama adalah Y. Ya, yang pertama adalah Y. Di sini ada sigma, berarti kita jumlahkan semua nilai Y. Ya, sehingga nilainya adalah 56. Kemudian X1 juga kita jumlahkan, nilainya adalah 32. X2 kita jumlahkan, nilainya adalah 16. Kemudian X1 kuadrat, jadi X1 dikuadratkan. Ya. Kemudian dijumlah, nilainya adalah 290. Kemudian X1 dikali dengan X2, ya kita kalikan 4 dikali dengan 1, 4, ya dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 159. Kemudian X2 kuadrat, nilai X2 ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 94. Kemudian X1Y kita kalikan, ya, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 505. X2Y, ya X2 dikali dengan Y, ya dikalikan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 276. Dari tabel ini kemudian kita akan memasukkan ke dalam rumusnya yang tadi 3 persamaan tadi di awal. Yang pertama adalah sigma Y. Ya, sigma Y kita lihat. Sigma Y adalah 56.
sama dengan NA. N ini adalah banyaknya data yang kita observasi. Kebetulan data contohnya ini ada 4, ya, 4 data yang kita observasi, ya. Jadi 4A ditambah dengan B dikali dengan sigma X1, kita lihat sigma X1-nya adalah 32, jadi 32B ditambah dengan C dikali dengan sigma X2, X2-nya adalah 16, jadi 16C. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, sigma X1Y. Kita lihat sigma X1Y totalnya adalah 505, ya. 505. Kemudian A X1, ya. Jadi X1 tadi adalah 32, ya. Jadi 32A. B sigma X1 kuadrat adalah 290, ya, 290B ditambah dengan C dikali dengan sigma X1 X2 159C. Oke, ini adalah persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga, sigma X2Y, ya, 276 dari mana? Ini adalah sigma X2Y, oke. Nah, kemudian 16A ditambah dengan 159B ditambah dengan 94C. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan tersebut, maka kita akan gabungkan, kemudian kita akan menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Oke, nah persamaan pertama dan persamaan kedua, ya, kita gabungkan. Ya. Nah, kita akan menghilangkan salah satu persamaan, nilai A atau nilai B dan nilai C-nya. Ya, kita pilih salah satu. Kita akan menghilangkan yang mana? Nah, kita akan menghilangkan nilai A-nya. Berarti kalau menghilangkan nilai A, ya, persamaan pertama harus kita kalikan 8, persamaan kedua harus kita kalikan 1. Sehingga menghasilkan persamaan yang baru 448 sama dengan 32A ditambah dengan 256B ditambah dengan 128C. Oke. Nah, persamaan kedua 505 sama dengan 32A ditambah dengan 290B ditambah dengan 159C. Nah, kemudian kita kurangkan minus 57 sama dengan minus 34B minus 31C. Ini adalah persamaan keempat. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kita gabungkan antara persamaan pertama dan ketiga. Nah, kita akan gabungkan persamaan pertama dan ketiga. Nah, sehingga, ya, kita akan menghilangkan salah satu. Tadi kita menghilangkan nilai A, berarti di sini juga akan kita menghilangkan nilai A-nya. Kalau kita menghilangkan nilai A, berarti persamaan pertama kita kalikan 4, persamaan kedua kita kalikan 1. Ya, sehingga menjadi 224 sama dengan 16A ditambah dengan 128B ditambah dengan 64C. Persamaan kedua 276 sama dengan 16A ditambah dengan 159B dan ditambah dengan 94C. Kemudian kita kurangkan supaya nilai A-nya hilang atau 0. Oke, sehingga mendapatkan persamaan yang baru adalah minus 52 sama dengan minus 31B minus 30C. Ini adalah persamaan yang baru, yaitu persamaan ke-5. Nah, dari dua persamaan tersebut kita akan gabungkan, ya, persamaan 4 dan 5 kita akan gabungkan sehingga minus 57 sama dengan minus 34B minus 31C. Persamaan kedua adalah minus 52 sama dengan minus 31B minus 30C. Nah, kita akan menghilangkan salah satu, ya. Kita akan menghilangkan nilai B-nya. Ya, kita akan menghilangkan nilai B, berarti dikali dengan 31, persamaan kedua adalah dikali dengan 34. Sehingga menghasilkan nilai baru seperti ini, ya. Kemudian kita kurangkan, ya. Hasilnya adalah minus 1 sama dengan minus 59C. Minus 59C. Oke, sehingga C-nya adalah minus 1 dibagi dengan minus 59, hasilnya adalah 0,017. Oke, kita sudah dapatkan nilai C-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai C-nya, maka nilai C ini akan kita substitusikan ke salah satu persamaan 4 atau persamaan ke-5. Oke, nah kita akan coba substitusikan ke persamaan keempat, ya, yaitu minus 57 sama dengan minus 34B minus 31C. Kita substitusikan, ya. Minus 57 sama dengan minus 34B minus 31 dikali dengan 0,017. Oke, minus 57 sama dengan minus 34B minus 0,527, ya, sehingga nilai B-nya hasilnya adalah 1,66. Oke, nah kita sudah dapatkan nilai C dan nilai B. Nah, tinggal satu lagi yaitu nilai A. Nah,
Keduanya tadi ya 0,017 untuk C dan untuk B ini kita akan substitusikan ke salah satu persamaan di atas, yaitu persamaan pertama, persamaan kedua, atau persamaan ketiga. Kita pilih salah satu saja. Oke. Nah, kita akan memilih persamaan pertama. Kita substitusikan nilai B dan nilai C tersebut ke persamaan pertama. Sehingga menghasilkan 56 sama dengan 4A plus 32 dikali dengan 1,66 ditambah 16 kali 0,017. Ya, sehingga di hasil akhirnya adalah minus 4A sama dengan 53,392 minus 56, minus 4A sama dengan minus 2,608. Sehingga nilai A-nya adalah 0,652. Nah, kita sudah dapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam persamaan regresi linear bergandanya, yaitu menjadi Y sama dengan 0,652. Kenapa 0,652? Karena A-nya adalah 0,652 ditambah dengan B dikali dengan X1 yaitu 1,66X1 ditambah dengan C dikali dengan X2 yaitu 0,017X2. Nah, ini adalah kita menggunakan rumus untuk menghitung persamaan regresi linear berganda. Nah, kemudian kita akan coba untuk membuat dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Nah, ini adalah program aplikasi SPSS-nya ya. Di sini kita sudah memasukkan variabelnya. PB adalah penjualan barang, IR adalah iklan radio, dan IT adalah iklan TV. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Ya, kita masukkan datanya. Nah, setelah kita masukkan datanya, maka kita lihat di sini adalah kita ada menu di atas ini ya, kita klik analyze. Kemudian kita klik regression, kemudian linear. Nah, hati-hati di dalam memasukkan datanya ya. Yang pertama dependent adalah variabel terikat ya. Kita masukkan adalah penjualan barang. Kemudian independennya ada dua yaitu iklan radio dan iklan TV. Nah, kita akan memasukkan ke dalam kolom independen. Nah, kemudian kita klik statistics. Nah, pastikan estimates ini tercentang ya atau ada centang seperti ini, kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ya, di sini hasilnya kita sudah dapatkan. Ya. Nah, di sini ya. Di sini nilai A-nya, konstantanya adalah 0,644, kemudian iklan TV-nya adalah 1,661 dan iklan TV-nya adalah 0,017. Nah, berarti ya, antara kita menggunakan rumus dan juga menggunakan pengolahan data dengan SPSS, hasilnya sama. Oke, nah mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih.